Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi dalam segmen Radio Horor Indonesia. Segmen yang selalu hadir setiap malam Jumat, di mana di sini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita mistis yang sudah dikirimkan teman-teman Ada Apa Gerangan untuk kita dengarkan bersama-sama. Bagi teman-teman lain yang mungkin juga punya pengalaman mistis dan ingin dibacakan di sini, kalian bisa tuliskan lalu kirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Dan pada malam ini ada beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan pengalamannya. Jadi langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Tama, ketemu lagi dengan saya nih, Bumen. Bingung juga nih mau mulai dari mana, tapi bismillah. Kisah ini saya alami waktu masih sekolah dasar. Saya termasuk anak yang on time. Kalau jam masuk sekolah pukul 7, ya saya sampai sekolah pukul 7 juga. Enggak, bercanda. Kalau jam sekolah pukul 7, saya sudah berangkat dari rumah itu pukul 6. Jadi sampai sekolah sekitar pukul 6 lebih 10 menit. Itu yang benar. Letak sekolah saya memang tidak jauh dari rumah. Sesampainya di sekolah, saya masuk ke kelas. Waktu itu belum ada teman-teman lain. Mungkin saya memang yang paling pagi datang. Karena sendirian dan bingung mau ngapain, akhirnya saya memutuskan untuk menyapu kelas. Rajin kan ya? Pada hari itu padahal bukan jadwal piket saya. Tapi ya daripada bengong, ya udahlah, saya nyapu aja. Suasana di ruangan itu sepi sekali. Yang terdengar cuma suara gesekan sapu ke lantai. Kalian tahu kan, kalau menyapu itu mata pasti ikut menunduk. Nah, saat saya lagi asik-asiknya nyapu, tiba-tiba saya merasa ada hawa dingin dan bulu kuduk saya merinding. Rasa takut itu muncul perlahan-lahan. Tapi saya tetap berusaha fokus. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki masuk ke ruang kelas. Saya pikir, wah, mungkin ada teman yang baru datang nih. Saya melihat dari sela-sela kolong meja, tampak sepasang kaki. Dalam hati saya senang, karena mungkin berarti saya tidak sendirian lagi. Tapi entah kenapa, saya tidak langsung menoleh. Saya tetap lanjut menyapu sambil jalan ke arah depan kelas, mendekati pintu. Begitu sampai di depan kelas, saya berhenti mendadak. Tepat di hadapan saya, ada dua kaki tanpa tubuh berlumuran darah. Saya kaget luar biasa. Refleks sapu saya lempar, lalu lari sekencang-kencangnya keluar kelas, dan langsung pulang ke rumah sambil menangis ketakutan. Sampai di rumah, bapak sedang di depan. Beliau langsung bertanya, "Napa, Nduk? Pulang-pulang kok malah nangis? Berantem lagi kamu? Anak mana yang kamu ajak berkelahi?" Sambil terisak saya jawab, "Enggak, Pak. Aku diliatin kaki buntung." Tapi bukannya menenangkan, bapak malah menjawab dengan santai yang justru bikin saya jengkel. La ilah,
Baru kaki buntung aja kok udah takut, belum yang lainnya. Udah yuk, bapak antar lagi ke sekolah. Udah pagi, setan-setan gitu udah nggak ada. Sebenarnya saya udah tidak mau ke sekolah hari itu, tapi bapak memaksa saya untuk berani. Akhirnya saya diantar lagi ke sekolah. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada beberapa teman dan kakak kelasku yang datang. Saya berusaha menenangkan diri, tapi kejadian tadi masih terus terbayang sampai siang. Itu cerita masa kecil saya, Bang Tama. Maaf kalau ceritanya agak berantakan dan kurang seram juga. Karena masih pendek, saya akan membagikan sedikit tambahan cerita horor dari suami saya, Bang. Suami saya ini bekerja di kapal dan kadang saya suka penasaran. Soalnya di laut kan pasti ada aja kejadian aneh kan ya. Pernah suatu kali dia itu melihat bola api melintas dari arah Kalimantan ke Jawa. Saya sempat bilang, mungkin itu meteor. Tapi dia menjawab, beda, itu bukan meteor. Ini melintas di depan kapal, seperti bola api yang terbang rendah. Wallahu alam, entah apa itu, mungkin santet atau makhluk halus, tapi semoga bukan sesuatu yang bisa mencelakai. Ada juga pengalaman lain waktu dia bertugas di perairan Malaysia. Di kapal tempatnya bekerja, ada satu ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki siapapun. Waktu itu suamiku tanya ke kaptennya, "Itu ruangan apa, kapten?" Kaptennya menjawab, "Oh, itu ruangan sajen. Tidak ada yang berani masuk kecuali pemilik kapal ini. Tapi kalau chief mau melihat, saya temani." Karena penasaran, suamiku akhirnya masuk ke sana. Dan benar saja, di dalam ruangan itu ada sesajen. Untungnya selama bertugas tidak pernah terjadi hal aneh di kapal itu. Sampai akhirnya kontraknya habis, perusahaan bahkan sempat meminta dia memperpanjang kontrak, tapi suamiku menolak. Nah, itu saja Bang Tama, terima kasih sudah mau membaca cerita saya. Semoga Bang Tama dan seluruh kru selalu diberikan kesehatan dan semoga channelnya makin maju. Salam hangat dari saya untuk teman-teman Ada Apa Gerangan semua. Selamat malam Mas Tama beserta tim Ada Apa Gerangan, juga teman-teman pendengar setia atau penonton ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Elvin. Saya cowok loh ya, tapi namanya Elvin, jangan dikira cewek. Saya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya ingin berbagi kisah nyata yang terjadi di keluarga almarhum adik dari almarhum kakek saya, sekitar awal tahun 80-an. Bisa dimengerti? Almarhum adik dari almarhum kakek saya. Lebih mudahnya, adik dari almarhum kakek saya, gitu kali ya. Adik kakek saya ini kita sebut saja namanya Pak Ono, yang saat itu bekerja sebagai sopir tangki minyak tanah. Beliau memiliki seorang sahabat seprofesi, kita sebut saja namanya Pak Jono. Di suatu akhir pekan, Pak Jono datang ke rumah Pak Ono untuk meminjam sepatu karena ia hendak menghadiri acara pernikahan saudaranya yang ada di Bandung. Setelah berbincang sebentar, Pak Jono pun pamit sambil berjanji akan mengembalikan sepatunya keesokan hari. Tanpa firasat apapun, siang harinya Pak Ono pamit pada istrinya untuk pergi ke rumah atasannya di kota Tasikmalaya, yaitu untuk mengantarkan laporan penjualan. Beliau berangkat siang hari dan baru pulang agak malam. Sepanjang siang hingga sore, keadaan di rumah tenang-tenang saja. Namun setelah sholat maghrib, seisi rumah mendadak panik karena ada ular kobra besar bersembunyi di bawah mesin jahit. Padahal pintu dan jendela sudah ditutup sejak pukul 5 sore. Bahkan tempat itu sebelumnya dipakai anak bungsu mereka bermain boneka. Para tetangga segera datang membantu dan akhirnya ular itu berhasil diamankan. Sekitar pukul 10 malam, Pak Ono pun tiba di rumah. Tepat jam 12 malam,
Ketika Pak Ono dan istrinya hendak tidur, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah. Ketukannya lambat, berirama dan cukup pelan. Dengan sedikit kesal, Pak Ono mendekati pintu sambil bertanya, "Siapa ya?" Tidak lama terdengar jawaban, "Jono Kang, mau ngembaliin sepatu." Suara itu membuat Pak Ono dan istrinya saling berpandangan. Suara Pak Jono terdengar aneh, serak seperti orang yang penuh dahak, dan berbicara sangat pelan, tidak seperti biasanya. Istri Pak Ono sempat menahan suaminya agar tidak membuka pintu, tapi Pak Ono menenangkan dan meyakinkannya. Dengan tenang ia pun membuka pintu. Begitu pintu dibuka, terlihat sosok Pak Jono berdiri di depan rumah. Tubuhnya penuh darah, wajahnya rusak parah, tapi ia mengulurkan tangan sambil membawa sepatu. "Ini sepatunya Kang, maaf gak sempat dibersihkan," katanya pelan. Pak Ono tertegun melihat kondisi sahabatnya. Wajah Pak Jono hancur, matanya sebelah hilang, pipi sobek sampai ke telinga, dadanya remuk dengan tulang mencuat keluar, dan satu kakinya hilang. Setelah tersadar, Pak Ono perlahan menerima sepatu itu dan berkata, "Iya, terima kasih. Kamu yang tenang ya. Sekarang pulanglah. Tempatmu bukan di sini lagi." Pak Jono tersenyum, mengangguk lalu menjawab lirih, "Saya pamit, Kang." Ia melambaikan tangan, lalu tubuhnya perlahan melayang ke atas dan menghilang begitu saja. Keesokan paginya, Pak Ono didatangi oleh Pak Kirman, tetangganya dari Pak Jono. Dengan wajah sedih, ia menyampaikan kabar bahwa Pak Jono semalam mengalami kecelakaan. Mobil yang ditumpangi Pak Jono mengalami tabrakan di daerah Nagrek. Beliau yang duduk di samping sopir, tubuhnya terhimpit parah dan meninggal di tempat. Sore harinya jenazah Pak Jono tiba di rumahnya dan langsung dimakamkan. Demikian cerita dari saya, Elvin. Semoga kisah ini bisa menjadi hiburan sekaligus pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf ya kalau penulisannya masih berantakan. Terima kasih banyak untuk Mas Tama dan juga seluruh tim Ada Apa Gerangan serta teman-teman yang mau mendengarkan kisah saya ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah salah satu mahasiswa di Solo. Kemarin, sehari sebelum puasa, aku dikabari orang rumah bahwa salah satu saudaraku meninggal dunia sekitar pukul 8 malam. Tanpa berpikir panjang, aku langsung bersiap untuk pulang ke Wonosobo. Sejak tahu jalur alternatif Godean Kaligesing, perjalanan memang jadi lebih cepat, sekitar 1 jam lebih singkat dari biasanya. Padahal kalau lewat jalur biasa butuh 4-5 jam. Lewat jalur ini cukup 3-4 jam saja. Aku berangkat dari Solo pada pukul 10 malam. Karena sudah hafal jalan, aku pun tidak memakai Google Map sama sekali. Saat melewati perempatan Pasar Godean, sekitar pukul 12 kurang sedikit, aku berhenti di lampu merah. Sekalian aku ingin mencari pom bensin 24 jam. Beberapa kilometer setelah perempatan terakhir Godean Kaligesing, aku menemukan SPBU yang masih buka. Di sana ada beberapa petugas yang sedang berjaga. Salah satu petugas menyapaku. Dari logat dan wajahnya, sepertinya orang Purworejo. Ia bertanya, "Mas, orang Purworejo ya?" Aku menjawab, "Bukan Pak, saya orang Wonosobo." Beliau bertanya lagi, "Masnya mau pulang?" Aku mengangguk, "Iya Pak, saudara saya ada yang meninggal, jadi buru-buru pulang." Bapak itu malah menggeleng pelan sambil tersenyum aneh, seolah tahu sesuatu. Setelah isi bensin, aku melanjutkan perjalanan.
Kali ini lewat jalur yang biasa kulalui, memotong jalan lewat Kali Gesing, bukan lewat Kulon Progo. Saat mulai menanjak di daerah Bibis, suasana terasa berbeda. Lampu jalan minim, udara lembab, dan suasana benar-benar gelap pekat. Aku menurunkan gigi motor ke posisi 1 supaya kuat menanjak. Tapi entah kenapa, motor terasa sangat berat, tidak seperti biasanya. Aku masih berusaha santai sambil mendengarkan musik lewat headset. Namun semakin lama, suasana terasa janggal. Kalau siang saja jalan ini sudah tampak menyeramkan, apalagi malam hari. Rasanya seperti bukan di dunia nyata. Aku mencoba membuang jauh-jauh pikiran buruk. Begitu sampai di tikungan tajam, aku tidak berani menoleh kanan atau kiri. Pandangan tetap lurus ke depan. Begitu melewati gapura perbatasan Purworejo Yogyakarta, suasana makin mencekam. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Kanan kiri jalan penuh hutan tanpa rumah satupun. Padahal setauku kalau siang masih ada beberapa rumah warga di sana, walau jaraknya berjauhan. Aku tetap yakin arahku benar dan terus melaju lurus. Tiba-tiba di depan ada lubang besar di jalan. Hampir saja aku jatuh. Belum sempat tenang, muncul mobil Pajero di depanku. Aku lega, setidaknya ada kendaraan lain. Aku pun mengikuti mobil itu dari belakang, memanfaatkan sorot lampu mobilnya yang terang untuk menerangi jalan. Namun tidak lama, perasaanku mulai tidak enak. Mobil itu berjalan dengan cara aneh, pelan tapi stabil, seolah tahu aku sedang mengikutinya. Jarak kami hanya sekitar beberapa meter saja. Kanan kiri tetap gelap, tidak ada satupun lampu rumah, tidak ada suara warga. Aku sendirian di tengah hutan, mengikuti mobil Pajero yang tampak tidak wajar. Karena takut, aku duduk lebih ke belakang di jok motor, khawatir kalau tiba-tiba ada yang membonceng tanpa diundang. Tiba-tiba musik di headset mati sendiri karena sinyal hilang. Aku coba putar musik offline, tapi suasana sudah terasa sangat aneh. Sekitar 5 menit kemudian, aku mulai melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Mobil Pajero yang tadi ku ikuti perlahan berubah wujud. Dalam sekejap, mobil itu menghilang, berganti menjadi rombongan orang berjalan kaki. Mereka membawa keranda jenazah. Aku panik luar biasa, langsung putar balik, gas motor sekencang-kencangnya tanpa pikir panjang. Sampai di perempatan tadi, aku ambil jalur kiri, berharap bisa keluar dari tempat itu. Tapi di depan ada jalan rusak dan lubang besar dan aku nekat menerjangnya. Namun anehnya, aku justru kembali ke jalan yang sama. Begitu terus, 3 kali diputar di jalan yang sama. Aku hampir menangis sambil membawa motor. Pikiranku benar-benar blank dan rasa takutku sulit dijelaskan. Akhirnya setelah sekitar 10 menit berputar-putar, aku melihat sebuah rumah warga di tepi jalan. Aku segera berhenti dan mengetuk pintu, tapi tidak ada yang keluar. Aku lanjut ke rumah berikutnya dan mengetuk lebih keras. Syukurlah kali ini ada yang keluar, seorang bapak parubaya. Dengan terbata-bata, aku menceritakan semua kejadian yang baru saja ku alami. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Bapak itu menenangkanku, mendoakan, lalu menyuruhku minum dan beristirahat dulu sampai matahari terbit. Baru setelah itu aku diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Wonosobo. Yang masih membuatku penasaran sampai sekarang, kemana mobil Pajero itu pergi? Kenapa tiba-tiba berubah jadi rombongan pembawa keranda? Sejak kejadian itu aku tak pernah lagi berani pulang malam lewat jalur Godean Kali Gesing. Kalau pulang ke Wonosobo, aku lebih memilih berangkat pagi atau sore lewat jalur YIA saja. Nah, itu dia ceritaku. Maaf ya kak, aku jadi merinding sendiri nih kalau mengingat kejadian malam itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, apa kabar Mas Tama? Perkenalkan, nama saya Kian. Saya berasal dari Sukabumi Selatan, daerah yang terkenal dengan alamnya yang sejuk dan orang-orangnya yang ramah. Saat ini saya tinggal di Jeddah, Saudi Arabia. Saya dan istri senang sekali mendengarkan acara Ada Apa Gerangan. Saya punya banyak pengalaman mistis nih yang pernah saya alami sendiri. Tapi kali ini saya ingin menceritakan kisah mistis yang terjadi pada saya ketika di Jeddah. Kejadian ini berawal saat pandemi corona, ketika saya kehilangan pekerjaan akibat lockdown. Setelah beberapa waktu menganggur, saya mendapatkan tawaran kerja di daerah terpencil yang bernama Kubri Mayit. Pekerjaan saya di sana adalah di sebuah gudang bersama sekitar 30 orang tenaga kerja dari berbagai daerah, dan semuanya merupakan tenaga kerja Indonesia. Pada bulan-bulan pertama, semuanya terasa aman dan biasa saja, tidak ada kejadian aneh. Tapi setelah pemilik gudang membersihkan area dari tumpukan kardus yang menggunung, keadaan mulai berubah. Suatu malam, tepatnya malam Selasa, kami semua masak bersama sampai larut malam. Ada yang main gitar sambil bernyanyi. Setelah makan-makan, sebagian teman tidur lebih dulu, menyisakan 8 orang termasuk saya. Kami yang agak bandel masih melanjutkan pesta kecil. Sampai akhirnya kami semua mulai oleng. Salah satu teman saya sedang video call dengan pacarnya. Tiba-tiba pacarnya berkata, "Itu di belakang siapa yang pakai baju putih?" Teman saya bingung dan menjawab, "Mana? Gak ada siapa-siapa." Kami semua spontan menoleh ke belakang hampir bersamaan, tapi memang tidak ada apa-apa. Namun kami semua merasakan perasaan yang tidak wajar, seperti ada yang mengawasi. Akhirnya kami memutuskan untuk mengakhiri malam itu dan tidur. Tidak lama kemudian, teman saya yang sudah lebih dulu tidur teriak-teriak sambil bangun ketakutan, "Pocong! Pocong!" Semua orang langsung panik dan menyalakan lampu. Teman saya itu penuh keringat dan ngos-ngosan lalu berkata, "Saya mimpi melihat pocong. Pocong itu bilang, 'Kenapa nggak diajak kalau makan rame-rame?'" Sebagian teman yang tidak percaya hanya menimpali dengan bercanda, "Ya udah, nanti diajak aja. Tapi jangan mau makan doang, harus ikut masak dan iuran." Semua tertawa mencoba mengusir rasa takut. Tapi sejak malam itu, kejadian aneh terus berulang. Hampir setiap malam, ada saja teman yang bermimpi didatangi pocong yang sama, termasuk saya sendiri. Puncaknya terjadi malam Sabtu. Kami yang nakal pesta lagi sampai pagi. Saya entah kenapa lepas kendali dan tiba-tiba lari keluar gudang, masuk ke hamparan ilalang Arab, entah apa nama rumputnya. Dari pandangan saya seperti masuk ke hutan yang rimbun. Saya duduk di bawah pohon yang berbuah lebat. Di sebelahnya ada air terjun dan sungai mengalir jernih. Suara burung dan ayam terdengar, bahkan ada kuda mondar-mandir di depan saya. Tempat itu terasa begitu menyegarkan. Tapi tiba-tiba saya mendengar suara teman saya memanggil, "Ayo pulang, ini bukan tempatmu. Ayo lewat sini." Saya mengenali suara itu. Suara teman saya yang sebenarnya ada di Mekah. Saya pun mengikuti arah suara itu hingga sampai ke sebuah perkampungan. Saat itu menjelang maghrib. Saya melihat orang-orang Arab baru selesai sholat di masjid. Saya terus berjalan mengikuti beberapa orang yang tampak aneh melihat saya. Salah satu dari mereka lalu bertanya dengan menggunakan bahasa Arab yang artinya, "Ada masalah saudaraku? Kamu baik-baik saja?" Saya hanya mengangguk dan berjalan lagi. Tiba-tiba saya melihat warung langganan tempat saya biasa berhutang minuman. Saya masuk mengambil minuman lalu berkata pada pemiliknya, "Catat dulu ya bos." Saya lalu berjalan menuju gudang. Tapi begitu sampai, saya melihat banyak orang berkumpul sambil berteriak memanggil nama saya. "Kian! Kian! Ya Allah, kemana saja kamu?" Teman-teman saya sampai menangis. Mereka bilang saya hilang seharian penuh.
Padahal saya merasa hanya pergi sekitar 30 menit. Mereka pun menceritakan bahwa sejak saya lari malam itu, mereka sudah mencari kemana-mana, ke hutan, ke perkampungan, bahkan ke gudang kosong. Sore harinya beberapa orang mendengar suara tangisan dari arah gudang, tapi ketika mereka masuk, tidak ada siapapun di sana. Malamnya teman saya dari Mekah datang dan berkata, "Untung kamu mau dengar suaraku waktu itu, kalau tidak, wallahu alam." Itulah kisah saya ketika di Jeddah, Mas Tama. Semoga teman-teman saya yang dulu bekerja bersama saya juga selalu dalam keadaan sehat. Selain pengalaman ini, saya juga punya pengalaman satu lagi nih. Kejadian ini saya alami sendiri di kampung halaman saya ya, bukan di Jeddah. Hari itu Jumat siang, setelah selesai sholat Jumat, saya duduk di depan rumah sambil mendengarkan radio, acara dongeng Mang Deddy Mulyadinata. Di depan saya ada gorengan pisang, secangkir kopi hitam, dan sebungkus rokok jarum coklat. Tiba-tiba teman saya datang sambil berlari. "Kang, tolongin kakak saya." Saya kaget dan langsung bertanya, "Kenapa, Jang?" Ia menjawab dengan panik, "Kakak saya di pelupuk matanya keluar harupat." Nah, bagi yang belum tahu, harupat itu merupakan lidi dari pohon aren. Tanpa pikir panjang, saya langsung bergegas ke rumahnya. Di sana sudah banyak orang berkumpul. Ada yang menangis, ada yang bersolawat, ada juga yang membaca ayat kursi. Saya mengucapkan salam dan mereka menjawab. Ketika saya masuk, tiba-tiba gadis yang sakit itu berteriak dan kesurupan. "Mau apa kamu kesini? Mau jadi pahlawan? Bisa apa kamu?" Saya menatapnya dan berkata tegas, "Kenapa kamu ganggu anak ini? Siapa yang menyuruhmu?" "Tidak usah tahu kamu, bocah ingusan." Saya mendekat dan membaca sholawat, lalu dilanjut dengan membaca Al-Fatihah berulang kali. Saya yakin Al-Fatihah adalah rajanya obat sesuai hadis Nabi. Perempuan itu lalu meronta-ronta dan berteriak, "Mau apa kamu bangsat? Lepaskan!" Aduh, ampun. Badannya mulai lemas. Saya lalu berkata, "Saya keluarkan kamu atau kamu keluar sendiri?" "Baik, aku akan keluar. Tapi ingat, yang menyuruhku akan datang kepadamu." "Baik, kalau begitu aku tunggu." Setelah itu suasana menjadi tenang. Saya memeriksa kelopak matanya dan menemukan 8 batang lidi sepanjang 3 mm di dalamnya. Saya keluarkan perlahan satu persatu. Setelah selesai, saya pamit pulang. Malam harinya saya masih teringat dengan ancaman makhluk itu. Saya lalu menelpon guru saya dan menceritakan semua kejadian. Guru saya lalu berkata, "Jangan takut, selama kamu berada di jalan Allah, kejahatan tidak akan menang. Tawakallah." Setelah sholat Isya, saya biasa nongkrong bersama teman-teman di sebuah rumah tempat kami berkumpul sambil main gitar. Tapi malam itu, saya merasa gelisah tanpa sebab. Saya kemudian pamit pulang meskipun di luar hujan deras. Dalam perjalanan, saya melihat api terbang di atas rumah saya. Api sebesar buah kelapa. Saya membaca bismillah dan ayat kursi. Lalu api itu terbang menjauh. Saya pun mengikuti arah terbangnya. Tiba-tiba terdengar suara di belakang. "Ada apa, Kang?" Saya menoleh dan itu adalah Mang Iyap. Saya menjawab, "Ada api, Mang, terbang di atas rumah." Ia tertawa sinis. "Ah, paling kunang-kunang." Saya menjawab kesal, "Masa kunang-kunang sebesar itu?" Saya pun meninggalkan Mang Iyap dan masuk ke rumah. Di dalam rumah, ayah sedang membaca kitab. Saya pun menceritakan semuanya dan beliau berkata, "Itu teluh, Nak." Saya kaget. Rupanya ancaman itu bukan main-main. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu. Yang datang ternyata kakak dari perempuan yang kesurupan tadi. "Kang, adik saya kumat lagi. Tolongin, Kang." Saya pun langsung ikut ke rumahnya. Perempuan itu kembali meronta, tangan dan kakinya dipegangi orang-orang yang menjenguk. Saat saya mendekat, saya langsung terpental. "Ada apa kamu datang lagi?" teriaknya.
Saya bangkit menahan sakit. Tiba-tiba suara guru saya terdengar di kepala saya. "Jangan dilawan, ambil air dan pusaka di sini." Saya langsung bergegas ke rumah guru saya di kampung sebelah. Sekitar 30 menit naik motor bersama kakak perempuan itu. Guru saya pun memberikan air dalam botol dan sebuah cincin. "Pakailah cincin ini, cepat pulang," katanya. Saya kembali ke rumah si gadis. Tapi saat saya ambil botol air itu, airnya sudah kosong. Batu di cincin juga hilang. Tiba-tiba terdengar tawa keras. "Kamu dan gurumu hanya orang lemah di hadapanku." Saya panik dan menelpon teman saya yang mondok. Ia menyarankan untuk pergi ke Mbah Ruman, seorang ahli spiritual di kecamatan sebelah. Sekitar 2 jam perjalanan. Saya dan kakak perempuan itu pun langsung berangkat. Sesampainya di rumah Mbah Ruman, teman saya sudah berpesan, "Jangan ucapkan salam, cukup ketuk pintu." Saya lalu mengetuk dan dari dalam terdengar suara, "Sebentar, ayo masuk, duduk dulu." Mbah Ruman masuk ke kamarnya, lalu keluar membawa rokok dan segelas air. "Ada apa?" Kakak si gadis lalu menjelaskan semuanya. Mbah Ruman lalu bertanya, "Mau disembuhkan saja atau mau disembuhkan sekalian dikembalikan ke pengirimnya?" Kakaknya lalu menjawab, "Sembuhkan dan balikin ke pengirimnya, Bah." Mbah Ruman mengangguk. Ia masuk lagi ke kamar, lalu keluar membawa garam di atas piring dan sebungkus jarum. Kemenyan dibakar di sampingnya. Ia lalu memejamkan mata, membaca sesuatu yang aneh. Mantra yang belum pernah saya dengar. Jarum-jarum di atas piring perlahan menghilang, berganti cairan merah seperti darah. "Sudah, aku kembalikan ke pengirimnya," ucap Mbah Ruman. "Adikmu sekarang sudah sembuh, jangan takut." Tiba-tiba suara lantang terdengar dari luar rumah. "Beraninya kamu!" Tanah dan dinding rumah bergetar. Mbah Ruman kembali memejamkan mata. Tubuhnya bergetar, darah keluar dari sudut bibirnya. Tak lama kemudian terdengar teriakan dari luar. "Aku ngaku kalah, aku siap jadi muridmu, Bah." Mbah Ruman perlahan membuka matanya. Matanya merah, ia batuk darah dan berkata lemah, "Dulu saya terkenal karena jadi tukang teluh, tapi sekarang saya sudah tobat. Fokus saya membasmi tukang teluh. Pulanglah, bawa air ini dan minumkan pada adikmu." Saya pun pamit pulang. Setelah subuh, saya sampai di rumah perempuan itu. Suasananya sudah sepi. Kakaknya membuka pintu dan semua orang sedang tertidur. Setelah saya memberi salam, mereka bangun. Kakaknya lalu membangunkan adiknya dan meminumkan air dari Mbah Ruman. Tiba-tiba perempuan itu muntah lidi-lidi kecil, panjangnya sekitar 3 mm, sangat banyak jumlahnya. Tidak lama dari pengeras suara masjid terdengar pengumuman, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mang Iyat meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya. Dan perempuan itu sekarang sudah sembuh total. Apakah Mang Iyat pelakunya? Hanya Allah yang tahu. Nah, itulah kisah saya Mas Tama. Kejadiannya itu sekitar tahun 2010. Terima kasih sudah membacakan. Semoga Mas Tama selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama, lebih tepatnya di akhir tahun 70-an, saat aku masih berusia 10 tahun. Dulu aku tak pernah percaya dengan cerita hantu gelundung pringis. Di antara teman-teman lainnya, aku termasuk anak perempuan yang pemberani. Ceritanya, pada suatu waktu, aku menginap di rumah, sebut saja namanya Bude Haryanti, yang merupakan kakak dari ayahku.
Kebetulan rumahnya tidak jauh dari Sungai Winongo. Memang sudah menjadi kebiasaanku saat libur sekolah pasti menginap di rumah Bude. Di sana aku juga memiliki banyak teman. Kami juga sering bermain petak umpet bersama-sama. Mengingat halaman rumah Bude memang cukup luas dan waktu itu masih banyak pohon-pohon besar. Kebetulan aku suka bersembunyi di bawah pohon kluweh yang terletak di pinggir Sungai Winongo. Rum, kalau main peta umpet yang deket-deket saja, jangan di bawah pohon kluweh. Di sana ada yang tunggu, hantu gelundung pringis. Begitu nasihat Bude. Aku hanya menjawab iya, sekedar melegakannya. Namun di sisi lain, aku selalu mengingat pesan bapakku kalau manusia derajatnya lebih tinggi dibanding makhluk sebangsa jin. Dan saat kebetulan aku sembunyi sendiri di bawah pohon kluweh, aku selalu membaca bismillah dan benar tidak mengalami penampakan apapun. Namun temanku yang bernama sebut saja Menuk meniruku untuk sembunyi di sana. Pertama, kedua dan ketiga kalinya tidak terjadi apa-apa. Tetapi saat keempat kali bersembunyi, ia mendengar suara barang yang jatuh dengan keras. Menuk menganggap kalau barang yang jatuh itu adalah buah kluweh. Ia ingin membawanya untuk pulang ke rumah. Dan benar saja, ia lantas mengambil benda itu, mengikatkannya di selendangnya, dan keluar dari persembunyiannya untuk berkumpul bersama teman-teman lainnya. Aku bubar aja ya, mau membawa pulang kluweh, biar dimasak ibu besok pagi, ujar Menuk. Coba lihat seberapa besar kluwehnya, ujar Jumanto sembari penasaran benda yang berada di ikatan selendang Menuk. Namun Jumanto segera terkejut. Itu bukan kluweh, tengkorak, teriak Jumanto. Teman-teman yang lain lantas berhamburan lari. Sementara Menuk sendiri langsung pingsan karena kagetnya. Mereka lantas memanggil ibunya Menuk. Dan tak berapa lama ia digendong pulang ke rumahnya. Sejak saat itulah kami semua tak berani untuk bermain petak umpet di pinggir Sungai Winongo. Di waktu lain, suatu waktu di musim hujan yang deras, sampai-sampai Sungai Winongo mengalami banjir. Di arah hulu terdengar berita rumah-rumah pinggir sungai yang hanyut. Selain itu banyak juga barang seperti sampah dan hewan-hewan ternak yang hanyut. Saat banjir mulai surut dan air mulai bening, nampaklah bermunculan barang-barang yang hanyut dari arah hulu. Aku dan teman-temanku tak ketinggalan mengambil peluang untuk mencari-cari mainan bagus. Aku menemukan sebuah bungkusan yang berbentuk seperti bola. Pikirku, di dalam bungkusan ini ada bola yang bisa digunakan untuk bermain. Ku ambil dan ku bawa bungkusannya naik ke atas lereng sungai. Namun ketika bungkusan itu kubuka, tampaklah jelas kalau itu ternyata bukan bola. Benda itu adalah sebuah kepala perempuan. Terlihat rambutnya pendek, kupingnya memiliki anting kecil, matanya melotot dan lidahnya menjulur. Kepala mayat, sudah tinggalin aja, teriakku. Aku dan teman-temanku lantas segera berlari untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku menceritakan hal itu pada Bude. Dan selanjutnya gegerlah satu kampung. Karena setelah penelusuran lebih lanjut oleh para warga, memang ditemukan adanya kepala tanpa badan sama seperti yang aku temukan sebelumnya. Para warga lalu berinisiatif untuk menguburkan kepala itu di lahan kosong dekat sungai. Malam harinya, di pos ronda kampung, sebuah kejadian aneh dialami oleh para warga yang tengah piket ronda. Saat mereka tengah asik membicarakan penemuan kepala tanpa badan tadi siang, terdengarlah samar-samar suara perempuan merintih. Ketika didengar lebih seksama, suara itu terdengar lebih jelas. Mana badanku? Carikan badanku. Pak D yang kebetulan tengah ikut ronda merasa merinding. Ia lantas memutuskan untuk pulang lebih awal. Sesampainya di rumah, Pak D bercerita dengan Bude tentang kejadian yang baru dialami. Aku yang sebenarnya sudah tidur pun terbangun
dan ikut-ikut tidak tidur mendengar Pak D bercerita. Hawanya kebetulan juga cukup dingin, sedangkan kakak-kakakku masih terlelap dalam tidur mereka. Namun tidak beberapa lama kemudian terdengar suara ketukan pintu dari luar. Aku lantas refleks untuk turun membukakan pintu, berharap kalau aku dijemput bapakku untuk diajak pulang. Namun ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun di sana, hanya ada hawa dingin dan bau amis. Pak D lantas menyusul ke depan pintu sambil membawa senter. Ia penasaran juga ada bau amis sampai masuk ke dalam rumahnya. Saat itulah terlihat ada kepala tanpa badan yang tersorot cahaya senter. Aku mencoba tenang melihat pemandangan itu. Pak D-ku justru terdiam seraya sesekali memejamkan mata. Pak D lalu berkata, "Aku nggak tahu badanmu, Milah. Cari sendiri. Di sini tidak ada badanmu." Lantas sosok kepala menyeramkan itu pun menghilang. Pak D lantas menutup pintu sembari membaca doa. Setelahnya menyuruhku untuk kembali tidur. Keesokan harinya terdengar berita di kampung kalau ada hantu kepala mencari tubuhnya. Karena agak takut kali ini, aku memutuskan untuk pulang kembali ke rumah diantar oleh Pak D-ku. Tidak lama kemudian aku mendengar kabar di kampung Pak D dan Bude. Kali ini ditemukan tubuh orang hanyut, tapi tanpa kepala. Badan itu lalu dikubur dekat dengan kepala yang dikubur oleh warga sebelumnya. Namun selanjutnya, giliran warga kampung banyak yang mendengar suara rintih perempuan misterius di malam hari. "Mana kepalaku?" Pak D sendiri juga mengalami hal aneh. Kali ini, malam-malam pintu diketuk. Yang terlihat adalah wujud badan manusia tanpa kepala. Karena Pak D adalah tokoh masyarakat, ia meminta untuk diadakan selamatan dengan menguburkan ulang jenazah lalu menyatukan kepala beserta badannya. Pak D meyakini kalau kepala dan badan itu adalah satu kesatuan. Menurut komunikasi batin, terkuaklah kalau sosok itu bernama Sumilah yang dibunuh pacarnya sendiri. Kepalanya dipotong dan tubuhnya dikubur di pinggir sungai. Namun memang karena kuasa Tuhan, tubuh yang terkubur itu hanyut dan bisa bersatu lagi dengan kepalanya. Assalamualaikum sobat, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Dika, asal dari Trenggalek. Kali ini saya ingin kembali menceritakan pengalaman pribadi saya. Kejadian yang saya alami ketika masih kecil dulu, sekitar tahun 2006. Waktu itu saya tinggal hanya berdua dengan ibu, sementara ayah bekerja di Malaysia. Malam itu saya sedang tertidur pulas. Tiba-tiba ada yang menggoyang-goyangkan kaki saya. Saat terbangun, saya kaget bukan main, karena di depan mata saya berdiri sosok menyeramkan. Sosok itu seperti manusia, tapi sangat aneh. Kalian sambil membayangkan ya. Sosok itu berwujud pria dan wanita, tapi tubuhnya menyatu. 2 kepala, 2 tangan, 2 kaki, tapi hanya 1 badan. Sosok itu berkata dengan suara berat, "Sing ati-ati yowe, dilukas bakal teko pacoban." Yang artinya, hati-hati ya nak, sebentar lagi akan datang cobaan. Begitu mendengar itu, saya langsung menangis keras sampai membuat ibu saya terbangun. Karena waktu itu saya tidur bersamanya, saya langsung tengkurap dan menunjuk-nunjuk ke arah sosok itu. Tapi ibu saya tidak melihat apa-apa. Keesokan harinya, ibu menelpon ayah saya yang sedang di Malaysia. Waktu itu kami belum punya HP. Jadi kalau mau berkabar harus lewat wartel umum, biasanya malam hari. Ibu menceritakan kejadian malam sebelumnya. Ayah saya hanya berkata, "Wes, gak apa-apa, itu sosok baik, tidak mau mengganggu, mungkin cuma ingin kenalan, tapi di rumah hati-hati ya."
Beberapa bulan setelah kejadian itu, hujan turun dari subuh sampai malam. Hujan deras tanpa henti dan akhirnya terjadilah banjir bandang. Saya masih kecil waktu itu, jadi tidak tahu jam berapa tepatnya. Ibu saya membangunkan saya karena air sudah masuk ke dalam rumah. Dengan panik, ibu mengangkat saya ke tumpukan gabah atau padi yang baru dipanen. Kami bertahan di atas tumpukan gabah itu sekitar 1 jam sampai para paman datang mengevakuasi kami. Beberapa hari kemudian, ketika air sudah surut, saya melihat bekas batas air di tembok rumah. Tingginya itu mencapai 10 meter. Tapi anehnya, air yang masuk ke dalam rumah hanya kurang dari 1 meter. Entah bagaimana bisa begitu. Oh iya, rumah saya berada di antara 2 sungai, di sebelah timur dan di sebelah utara. Dulu warga sekitar jarang yang memiliki WC pribadi. Jadi kalau ingin buang air biasanya ke sungai. Sungai di sebelah utara jaraknya sekitar 100 meter di belakang rumah, di area rerimbunan pohon jati dan pagar pohon salak. Suatu siang saya dan teman-teman memetik buah salak di kebun itu. Setelah dapat lumayan banyak, kami duduk di tengah kebun untuk beristirahat sambil makan buahnya. Tiba-tiba, hanya berjarak sekitar 5 meter di depan kami, muncul sosok hitam seperti bayangan manusia. Sosok itu diam saja, lalu menunjuk ke arah buah salak yang kami petik. Tanpa pikir panjang, kami semua lari tunggang langgang keluar dari kebun. Beberapa waktu kemudian, istri dari paman saya mengalami kejadian aneh di tempat yang sama. Kala itu ia hendak mengambil buah kelapa yang jatuh, namun tiba-tiba seperti ada yang menarik dari belakang. Ia pun terjatuh dan patah kaki kanan, lalu harus dibawa ke rumah sakit. Anehnya, kejadian itu terjadi di siang hari, sama seperti pengalaman saya. Kata ayah saya, kebun yang dikelilingi pohon salak itu dulunya bekas tempat tawanan perang zaman dahulu, entah zaman Jepang, Belanda, atau bahkan lebih lama lagi. Banyak arwah para tawanan yang masih gentayangan. Ayah saya sendiri memang memiliki mata batin, jadi ia bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata itu. Oke, cukup sekian cerita saya kali ini. Maaf kalau ceritanya kurang menyeramkan. Insya Allah lain kali kalau cerita saya sudah dibacakan, saya akan kirim kisah lainnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Tama, bertemu lagi dengan aku Revasya. Kali ini aku mau kirim lagi curhatanku ya. Buat teman-teman semua, kalau kalian punya solusi untuk curhatanku ini, tolong bantuannya. Jadi, aku mau cerita waktu aku hamil anak pertama. Awalnya, suamiku sangat senang mendengar kabar kehamilanku. Tapi selang seminggu kemudian, sikapnya berubah total. Kata orang, kalau istri sedang hamil, harus dijaga baik-baik supaya tidak diganggu makhluk halus. Dan ternyata memang benar adanya. Setiap malam aku selalu kena rep-repan atau ketindian. Tapi yang aneh, saat ketindian itu aku sadar sepenuhnya. Tolong bantu jawab ya, apakah memang bisa begitu? Yang aku rasakan, setiap kali ketindian selalu ada bayangan putih melayang dari kiri ke kanan. Itu berlangsung hampir 1 bulan. Aku coba bertahan, karena kata orang kalau ketindian dibiarkan saja, nanti juga hilang sendiri. Sampai akhirnya di hari ke-20, karena saking kesalnya tidak ada yang bisa menyadarkan aku taruh gelas di pinggir bantal. Niatku kalau nanti ketindian lagi dan minta tolong gak ada yang mendengar, aku mau pecahin gelas itu biar kedengeran. Sebelum tidur aku bilang ke ibu, "Bu, kalau nanti dengar aku diganggu lagi, tolong bangunin ya. Kalau enggak kedengeran, nanti aku pecahin gelas." Ibu cuma jawab iya. Singkat ceritanya, malam itu aku tertidur. Baru sekitar 1 jam, makhluk itu muncul lagi. Seperti biasa dia melangkai perutku. Aku langsung lempar gelas sambil teriak, tapi enggak ada yang sadar.
Padahal keluargaku tidur di ruangan dekat kamarku. Pintu kamarku juga tidak aku kunci. Tapi tetap saja tidak ada yang tahu kalau aku sedang ketindihan. Saking kesalnya, aku sampai banting gelas itu dalam mimpi. Dalam mimpi itu aku marah banget. Bukan cuma sama makhluk yang mengganggu, tapi juga sama keluargaku yang seolah gak peka sama keadaanku. Oh iya, kalau kalian tanya kemana suamiku, dia sering keluyuran. Biasanya baru pulang menjelang subuh dan tidur sejam di rumah lalu pergi lagi. Jadi waktu itu pikiran terburukku muncul, kalau aku mati pun mungkin gak ada yang bakal tahu. Sampai akhirnya di hari ke-30 aku didatangi seorang kakek berpakaian serba putih dalam mimpi. Beliau bilang begini, "Kenapa kamu gak istighfar biar gak diganggu terus?" Aku jawab, "Aku udah baca yang aku bisa." Padahal waktu itu aku cuma bisa baca basmalah saja. Setelah kejadian itu, anehnya gangguannya langsung hilang. Sampai akhirnya tiba waktunya aku melahirkan. Oh iya, sikap suamiku berubah waktu itu, jadi lebih perhatian. Katanya dia sempat ditegur oleh keluarga teman setelah aku cerita soal gangguan yang sering aku alami. Ketika lahiran, sempat ada kejadian ngeri juga. Anakku susah keluar, tapi aku masih egois dan gak mau ke rumah sakit karena takut alat medis. Begitu semuanya selesai, aku malah ngomong ke bapakku begini, "Pak, tolong sediain bantal di belakangku, soalnya aku mau pingsan." Lah, bapakku jawab, "Jangankan orang mau pingsan, orang mau mati saja kalau ngomong dulu yang gak jadi mati." Dikiranya aku bercanda, padahal beberapa saat kemudian aku beneran gak sadar diri. Saat aku pingsan, aku bertemu lagi dengan kuntilanak yang dulu sering mengganggu waktu aku hamil. Dia bilang, "Anakmu nanti akan terbuka mata batinnya." Padahal aku gak mau. Aku bahkan sudah berusaha menutup mata batin itu sampai sekarang, walaupun kadang masih bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Tahun lalu kuntilanak itu datang lagi. Dia menagih janjinya. Katanya saat anakku berumur 17 tahun nanti, mata batinnya akan terbuka sendiri. Jadi buat teman-teman pendengar, tolong banget kalau ada yang tahu cara supaya anakku nggak hidup tersiksa seperti aku mohon bantuannya ya. Oke Mas Tama, paling segitu aja cerita dariku, atau malah lebih tepatnya curhatan dariku. Semoga teman-teman di sini ada yang bisa membantu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman, ada apa gerangan beberapa cerita yang bisa saya bacakan untuk edisi Radio Horor Indonesia malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pengalamannya untuk bisa kita dengarkan bersama. Di antaranya ada Mbak Bumen, kemudian ada Mas Elvin, tadi juga ada Mas Dika dari Trenggalek ya. Lalu tadi juga ada cerita dari Mas Kian dan juga Mbak Revasya. Bagi teman-teman lain yang mungkin punya pengalaman, saya ingatkan lagi supaya bisa saya bacakan di sini, teman-teman bisa kirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com supaya minggu depan atau malam Jumat depan bisa saya bacakan di Radio Horor Indonesia. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, saya mau baca-bacain nama-nama dulu nih yang udah komentar pada video sebelumnya. Siapa aja nih? Yang pertama ada Mbak Erin Awe yang udah bersemangat banget untuk bisa komentar pertama. Salam untuk Mbak Erin dan juga keluarga dimanapun Mbak Erin berada ya. Lalu selanjutnya ada Mas Juni Harto yang ada di Cipulir. Kemudian ada Mas Riwan Masud. Selanjutnya salam untuk Mas Anjas yang ada di Mesuji. Ada juga Mbak Gendis yang ada di Taiwan.
Lalu ada Mas Latif Muhammad yang ada di Tangerang Selatan. Selanjutnya ada Mbak Dewi Anindia maksudnya yang ada di Prambanan. Salah nggak tuh? Lalu siapa lagi? Ada Mbak Rumiati nih. Salam buat Mbak Rumiati dan keluarga ya. Ada Dang Pratama, ada juga Ana Safira. Assalamualaikum Mas Tama, saya pengen nyumbang cerita nih, gimana caranya? Mbak Ana bisa tuliskan lalu kirimkan ke email kami aja ya di adaapagerangan20@gmail.com. Kalau bisa dituliskan segera biar malam Jumat nanti saya bisa bacakan langsung ya. Selanjutnya salam buat Aan Suhandi yang ada di Depok. Lalu ada siapa lagi? Herlin Susanti yang ada di Sukabumi saat ini. Ada juga Umar Dani. Assalamualaikum Mas Tama, sukses selalu. Maaf nih Mas telat komennya. Saya mau ucapin salam nih buat Kang Neo di Pasir Pogor, Kang Apep di Gugunungan, lalu Kang Yadi alias Kunho di Rancajigang, dan Kang Arom di Antah Berantah. Kapan nih bareng naik Ciharus lagi? Kangen udah lama nggak silaturahmi. Nah, semoga dengan kirim-kirim salam di sini teman-teman bisa saling bersilaturahmi juga ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada Mas Abimanyu dari Cirebon. Lalu ada Sabni yang ada di Tangerang Selatan. Kemudian ada Mas Agus Setiawan. Lalu ada Teh Oit Sumiati yang ada di Uni Emirat Arab. Kemudian salam untuk Mas Saputro Joko juga. Lalu ada Mbak Johanak di Semarang. Kemudian ada Bakti Alif yang ada di Purwosari, Pasuruan. Sering mendengar Ada Apa Gerangan Channel, tapi baru kali ini komen. Sukses buat Mas Tama dan salam buat semua pendengar RHI FM. Wah, baru pertama komen langsung dibacakan nih, karena langsung nemu soalnya. Oke, selanjutnya ada Innova yang ada di Kota Riyadh. Lalu Rohimi yang ada di Jogja. Ada juga Bang Hidayat Totman yang ada di Kedah, Malaysia. Selanjutnya ada Bang Geri Priambodo. Lalu Mbak Yeni Sri Utami. Ada juga Bang Buyung Aryansyah dari Konawe. Lalu ada Mas Seno Aji dari Tulung Agung. Ada Tri Agus Setiawan dari Desa Pelang Kidul, Mas Tama, Ngawi ya. Selanjutnya ada Mas Agus Zailani. Ada juga Abang Mohdrus Madi Mustafa yang ada di Pekan, Pahang, Malaysia. Selanjutnya salam buat Mbak Atin Mubarokah yang ada di Purbalingga. Lalu ada Mbak Niheni. Eksis sekali lagi. Salam sehat selalu dari Purwakarta, Mas Tama. Oh iya, aku juga punya cerita mistis waktu kecil di Palembang, tapi nggak bisa nulisnya. Dituliskan aja ya Mbak Heni, sesuai apa yang dialami nanti kita bantu untuk merapikannya, supaya minggu depan langsung bisa kita bacakan di episode RHI FM ya. Selanjutnya ada Mbak Suryati Hakiki dan suami yang selalu setia menyimak RHI FM. Lalu ada Orewanaru. Kemudian ada Alan Julian di Majalengka. Ada Mbak Wulandari, Mbak Wati Tamara, ada Nyai Abdul Yanwar Budiman dari Bekasi. Selanjutnya ada Mbak Anna Veronica, ada Teh Tia, ada Sri Lestari, kemudian ada Mbak Asih yang ada di Hong Kong, dan yang terakhir ada Mas Restu Gopadi. Terima kasih untuk teman-teman baik yang sudah disebutkan namanya maupun yang belum sempat dibacakan nama-namanya di sini. Pokoknya terus eksis supaya minggu depan siapa tahu bisa dibacakan nama-namanya. Siapa tahu kalian juga mau kirim-kirim salam, entah untuk siapa. Pokoknya tuliskan aja, ramekan kolom komentarnya. Baiklah, sampai sini dulu episode RHI FM malam Jumat ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya pada malam Jumat berikutnya. Terima kasih untuk semuanya sekali lagi. Sekarang saya Tama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.